I'm Mr. Money, and this my twin Zakia Fadila Yahni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau atau yang mewakili, yang kami hormati, Bapak Bupati Kabupaten Kampar atau yang mewakili Kabupaten Kampar, dan yang kami hormati Panitia Pembangunan Masjid Ashabul Kahfi beserta hadirin yang kami banggakan. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus selalu hidup berdampingan dengan sesama dan bersatu dengan alam semesta, dan selalu terpenuhi keinginan yang dipinta. Pada seluruh undangan yang hadir, terlebih kepada segenap panitia dan semua pihak yang telah melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang penuh makna ini. Mudah-mudahan kegiatan yang disertai dengan niat yang ikhlas
senantiasa akan dicatat sebagai amal soleh dan amal ibadah. Berikan apresiasi yang setinggi-tingginya, utamanya kepada Bapak Gubernur Riau dan Bapak Bupati Kampar yang telah memberikan respon yang baik terhadap pembangunan Masjid Ashabul Kahfi Desa Sawah ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan laporan tentang pembangunan Masjid Ashabul Kahfi ini. Pertama, landasan pembangunan. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam senantiasa pula kita sanjungkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Gubernur Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Kadispora Provinsi Riau. Kemudian yang terhormat dan semoga senantiasa dirahmati Allah, yaitu Bapak Bupati Kampar yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli dari Kabupaten Kampar. Kemudian yang terhormat DPD KNPI Kabupaten Kampar. Kemudian yang terhormat Bapak Camat Kampar Utara, Pak Kades, kemudian para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, kemudian seluruh pengurus DPD KNPI Kabupaten Kampar, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, hadir di tengah kita abang kita yang arsitek Masjid Ashabul Kahfi KNPI Kabupaten Kampar, Bang Yarsi. Beliau ini jauh-jauh datang dari Payakumbuh. Sebenarnya beliau ini juga orang kita, orang Bangkinang. Banyak karya yang sudah beliau buat, terutama masjid yang dibangun Payakumbuh kemarin tuh Bang ya, 290 miliar bantuan Arab Saudi. Ada lagi masjid yang terletak di Pantai Cerocok, itu masjid terapung beliau ini. Alhamdulillah masjid ini didesain oleh beliau. Beliau ini impakkan dengan apa namanya itu, tanpa dibayar. Jadi saya umumkan di grup WA Pak Kadispora pada saat itu, siapa yang mau berimpak mendesain Masjid Al-Kahfi, Masjid KNPI Kampar. Langsung beliau respon. Alhamdulillah pada hari ini banyak yang respon, tapi beliaulah, kalau jadi masjid ini dengan harga yang 10 miliar itu memang luar biasa cantik dan indah. Kita berdoa mudah-mudahan ini terwujud, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini DPD KNPI Kabupaten Kampar ini adalah merupakan program KNPI, tentunya bukan dibangun oleh KNPI. KNPI Kabupaten Kampar hanya menjadi prakarsa pembangunan masjid. Insya Allah Pak Gubernur, Pak Kades, ini akan dibangun 7 titik di Kabupaten Kampar. Gambarnya sama. Ada di Syaulu, ada di Tapung, ada di 13 kota Kampar, ada di Gunung Sailan. Kenapa masjid menjadi prioritas program KNPI pada hari ini? Karena kita harus membina generasi muda kita. Pada hari ini pengaruh generasi muda, terutama yang negatif, pengaruh narkoba, ini sangat berbahaya. Maka masjid hari ini kita jadikan sebagai pusat kegiatan pemuda, membina generasi muda, baik itu pelatihan bisnis, kemudian pengajian, membina generasi mental generasi muda di masjidlah tempatnya. Kalau Rasulullah itu mengatur strategi dulu di masjid, maka hari ini mudah-mudahan masjid yang ada di Desa Sawah ini menjadi percontohan masjid-masjid lain. Nanti ada pusat pelatihan kepemudaan, pusat bisnis, pelatihan bisnis, pusat pengajian, ada radio, nanti ada mungkin dakwah secara digital juga akan ditempatkan di masjid ini. Itu cita-cita kita. Mudah-mudahan ini terwujud.
tentunya berdasarkan dukungan seluruh komponen masyarakat, terutama pemerintah daerah. Kami berharap bahwa pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Kita bersama-sama berimpak, beramal jariah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, zamatal insan in qata'a amaluhu illa min salasin, sedekatun jariyah. Termasuk salah satunya sedekah jariyah. Satu bata yang kita impakkan untuk masjid ini akan menjadi amal jariah kita pada hari kiamat nanti. Kita sumbangkan satu sak semen saja, itu akan menjadi amal jariah, pahalanya akan mengalir kepada kita pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah Pak Bupati Kampar kemarin nelpon saya, beliau tidak bisa hadir, tetapi beliau ikut berimpak untuk pembangunan masjid kita ini. Untuk tahap awal 100 sak semen katanya, dari Pak Catur. Kemudian masjid ini sudah dianggarkan juga melalui praksi PDI Perjuangan ke Gubernur Riau itu 100 juta, ya kan? Mudah-mudahan besok bisa menjadi pondasinya bisa berdiri. Kemudian ada lagi perusahaan-perusahaan yang mungkin yang akan menjadi sponsor, ada PT PL 5, mungkin barangkali ada perwakilan yang hadir. Jadi semuanya, semua komponen masyarakat, jadi jangan, tidak boleh mengatakan saya tidak menyumbang banyak. Satu sak semen sangat berharga. Nah, jadi tidak mesti banyak, penting ada, ikut bersama-sama. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kepada abang kami Kadispora Provinsi Riau mewakili Pak Gubernur. Sebenarnya Pak Gubernur Riau memang ingin hadir ya, tapi karena beliau hari ini ada acara, kemungkinan ya kalau dia tidak hadir hari ini peletakan batu pertama, kita berharap nanti peresmian, ya kan, peresmian masjid ini hadir dan Pak Bupati Kampar. Demikian kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid imarah, syiar Islam berkembang di desa Sawah ini. Kami dari pengurus DPD KNPI Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih kepada panitia, Pak Kepala Desa, Pak Camat, dan seluruh komponen yang sudah memfasilitasi acara ini dengan baik, dan terutama Bapak RT, PRW, dan seluruh kepala dusun yang ada di desa Sawah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening speech from the Regent of Kampar by Mr. Yang di kecamatan juga bersama-sama gerakan itu, ya, gerakan bersama-sama. Nanti Pak Dan Ramil bisa bantu, Pak Babinsa bisa bantu, ya, Babin Katimas bisa. Ashabul Kahfi, insyaallah mudah-mudahan beliau bisa berkesempatan hadir. Untuk itu beliau mengucapkan maaf dan menyampaikan salam pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Staf Ahli Bupati Kampar, Bapak Insinyur Haji Bustan. Yang kami hormati Bapak Camat Kampar Utara, Bapak Haji Dasril. Yang kami hormati Ketua KNPI Kabupaten Kampar, Bung Abu Nazar SHI. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kami hormati hadir di sini mungkin bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, hadir Bapak Kua dan juga mungkin dari Pak Kapolsek atau Pak Dan Ramil beserta seluruh jajaran. Dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kades Sawah Kecamatan Kampar Utara, dan juga mungkin hadir bersama Kades-Kades Kecamatan Kampar Utara, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu sekalian, nenek mama, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, dan juga hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Tentunya tak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah SWT, alhamdulillah rabbil alamin, dan juga berserah diri kita kepada Allah SWT karena berkelimpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di hari ini dalam rangka acara peresmian ataupun peletakan batu pertama
Masjid Ashabul Kahfi, ya, yang tentunya ini menjadi salah satu yang digagas oleh DPD KNPI Kabupaten Kampar. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita apresiasi terhadap KNPI Kabupaten Kampar. Tentunya juga didorong dari atas pemerintah kabupaten, dalam ini Pak Bupati beserta seluruh jajaran, dan tentunya juga didukung oleh pemerintah setempat. Artinya pemerintah desa maupun juga ada di sini ketua pembangunan. Begitu juga saya dengar tadi untuk arsiteknya juga tak kalah hebatnya, ya, tak kalah hebatnya, langsung didatangkan ahlinya yang datangkan ke sini. Jadi semoga tadi disampaikan oleh Bung Abu tadi terkait dengan desainnya, saya kira ini patut kita cukupkan syukur, alhamdulillah, ya. Tetapi saya mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, terutama mungkin pada masyarakat, sedapat mungkin masjid yang kita rancang ini sudah dapat saya kira sesuai dengan filosofi daerah di sini. Artinya mengikuti kearifan lokal, ya. Apa yang menjadi kebutuhan di desa sawah ini, saya kira bisa nantinya kita aspirasikan melalui pembangunan masjid ini, Ketua. Ya, artinya kita berharap masjid ini betul-betul menjadi tempat untuk kita bersama-sama beribadah dan bersatu, terutama desa sawah Kecamatan Kampar Utara ini. Jadikanlah masjid tempat berkumpul bersama, tempat kita bermusyawarah, bukan menjadikan masjid tempat untuk mencurahkan hati dan juga untuk memecah belah kelompok-kelompok masyarakat. Betul tuh Pak Kades? Ya. Jadi ini harapan kita, berharap tangan-tangan dan juga Bapak Ibu yang hadir bersama pada hari ini melakukan peletakan batu pertama menjadi saksi kita bersama. Masjid yang akan kita bangun ini adalah harapan kita ke depan bisa membawa kita ke hal yang lebih baik dan tentunya mempersatukan desa sawah Kecamatan Kampar Utara ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Nah, jadi ini Pak kami sampaikan, kita juga prihatin, ya. Mohon maaf, kadang-kadang ada rumah ibadah, contohlah masjid, kadang-kadang sudah dibangun megah, dibangun dari usaha kerja keras tokoh-tokoh masyarakat, tapi kadang-kadang kita juga dapatkan, ya, banyak perselisihan yang terjadi hanya untuk mencari ketua, pengurus masjid. Juga terkadang ada juga yang berdakwah, oh itu tak cocok sama kami ikut aliran ini itu yang harus kita hindari Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap kepada para pemuda, para pemudi, termasuk juga tokoh masyarakat, ya, berilah saran-saran yang baik saya kira, terutama anak-anak muda. Mengapa ini digagas oleh KNPI? Karena KNPI adalah organisasi kepemudaan. Ya, jangan pula nanti di situ malah pemuda-pemudanya bertikai Pak di sana. Ya kan? Nah, kita tak mau itu. Kalau bisa mulai dari imamnya, mulai dari muazinnya, mulai dari pengajar, ya, Al-Qur'annya, anak-anak muda semua ya. Dengungkan azan itu sekuat-kuatnya. Ya, jangan lagi mohon maaf ya kan. Yang tokoh-tokoh masyarakat itu cukuplah ya memberikan saran, masukan bagaimana kemajuan masjid maupun desa tanah ini. Kita berharap seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Staf Ahli bahwa tali berpaling tiga ya Pak ya. Prinsip kemajuan ataupun juga pembangunan dari Kabupaten Kampar. Ya. Tali berpaling tiga itu tak mungkin juga kalau tak ada filosofinya. Jangan kita bilang hanya tali berpaling tiga, tapi masa nanti yang terjadi apa gitu Pak. Ya kan? Nah, jadi saya harap para pemudanya dari KNPI-nya ya, nih Bung Abu ya, nah, ini bersama-sama saya merasakan juga Bung Abu bagaimana dinamika KNPI yang ada sekarang ada di provinsi, bahkan di tingkat nasional ya. Saya merasakan betul, makanya saya sampaikan di sini ya, niat baik Bapak Ibu sekalian melakukan peletakan batu pertama Masjid Ashabul Kahfi ini ya, supaya kita ini menjadi saksi Bapak Ibu sekalian. Jangan nanti kita 10-20 tahun masjid ini nanti berdiri insyaallah ya kan, mulailah nanti yang mulai pahlawan kesiangan. Itu dulu saya yang punya hak, saya yang punya andil besar terhadap pembangunan masjid ya kan, karena apa? Ada kepentingan mungkin nak menjadi ketua pengurus masjid ya kan, ataupun juga ingin
dulunya tak sesuai sama kita, sekarang kelompok kita maju lagi. Ini ya Pak, kita hindarkan. Ya, ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, terjadi Pak. Tapi saya minta betul, kalau betul itu terjadi, jangan pula dari kelompok pemudanya pula yang malah menghasut terjadi pertikaian seperti itu. Ya. Apalagi nanti desainnya bukan main-main sekarang ini. Udah ada contohnya, ya kan? Di Payakumbuh sama di Pantai Cerocok. Itu luar biasa. Nah, jadi saya minta mungkin dari Pak Arsitek, desainlah ini sesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di desa tanah ini, desa sawah ini. Jadikan bahagian-bahagian masjid itu tempat bermusyawarah, ya kan? Mungkin tempat untuk mengadakan salawatan, ya kan? Selawat itu kita hidupkan, tapi tidak mengganggu dari pokok kita beribadah. Gitu. Jangan nanti ada contoh Pak kelompok, ya. Ini selawat di dalam masjid, ada juga celentingan di luar masjid itu. Mengapa pula berselawat di dalam masjid itu? Kan iya tuh Pak, betul kan? Betul Pak. Ada nanti kelompok datang mau cuma berdakwah dia, ya kan? Tidur dia di masjid gitu kan. Ada juga nanti selentingan tuh, mengapa pula situ masak-masak pula dia, ya kan? Bermalam pula situ dia. Itu yang kita hindarkan Pak. Jangan pula sampai nanti ya hal-hal itu terjadi di desa sawah ini. Betul lah Bapak Ibu sekalian? Mau ya? Nah, jadi ini saksi Pak, ya kita saksi pada hari ini untuk meletakkan batu pertama masjid ini. Ya, kalau ada besok yang menyatakan saya yang punya kontribusi besar mengatakan peletakan batu pertama masjid ini, Bapak Ibu lah yang menjawabnya. Ya, tidak. Ini adalah kesepakatan kita bersama, ya kesepakatan kita untuk memajukan masjid ini, terutama masyarakat desa sawah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili pemerintah Provinsi Riau dari Bapak Gubernur, dan saya memperkenalkan diri sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Saya Pak, kalau lewat Danau Bingkuang ini, saya hari libur, kalau kemarin saya naik sepeda dari Pekanbaru sampai ke Danau Bingkuang ini istirahat, saya duduk di pasar, terus saya balik lagi ke Pekanbaru. Artinya apa? Kita harus ingat juga, jangan kita hanya membangun masjid, tapi kita tak membangun sumber dayanya. Ya. Sumber daya yang sehat itulah, sumber daya manusia yang sehat itulah yang nanti akan bagaimana memajukan masjid ini. Artinya, kalau untuk daerah di sini saya lihat potensi wisatanya cukup besar. Wisata itu Pak tak perlu juga kita ada air mancur, air terjun ataupun tempat-tempat yang mewah. Ya. Wisata itu bisa kita ciptakan Pak Kades. Contoh saya sampaikan. Kita buat saja di sini lomba bersepeda ria misalnya. Putar sini 2 atau 5 kilo, ya kan? Kita buat acaranya, bikin door prize-nya, ya kan? Sambil nanti kita promosikan bagi yang mau berhimpak masjid, silakan gitu. Tapi datangkan orang ke sini untuk bersama-sama tahu dengan desa sawah ini, ya. Jadi semua itu ada Pak, ya inovasi kita buat. Lari 5 kilo atau 10 kilo memutari seluruh desa sawah ini bisa. Orang sekarang banyak mencari itu Pak. Ya, di tanggal 19 di Pekanbaru ada lomba Run for Green namanya Pak. Berlari sambil menanam pohon. Itu yang sudah mendaftar dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dari Jambi, dari Kepri sudah daftar. Artinya apa? Kita yang menciptakan desa ini bisa mendatangkan orang banyak, bisa mendatangkan orang ramai. Ya, Kampar ini potensinya besar Pak Kades, Pak Bupati. Ngapa saya bilang? 2 minggu yang lalu Pak Bupati Kampar menerima penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi. Satu-satunya di Provinsi Riau Bupati Kampar lah yang menerima. Ya. Dan itu bukan tanpa ada alasan Pak. Juara bulu tangkis disabilitas Olimpiade ya berasal dari Kabupaten Kampar, yaitu di Kecamatan Salo, kota saya ingat. 2 medali emas, 1 medali perak. Dan alhamdulillah rezekinya lancar Bapak Ibu sekalian. Beliau 13 miliar menerima bonus dari pemerintah Indonesia. Langsung diserahkan oleh Pak Jokowi. Dari Pak Gubernur ditambah 1 miliar lagi. Jadi ada apa gitu Pak? Jadi inilah potensi yang disampaikan. Ada salah satu desa di sini, tidak salah namanya Desa Limau Manis. Di situ juga melahirkan para perenang Pak. Kalau Bapak melihat kalau mereka berenang, rasanya saya tak yakin gitu. Tapi sampai sejauh ini mereka juara Asia. Mereka juara Asia Tenggara.
Bahkan pada saat Peparnas PON kemarin banyak yang dapat emas di sana. 5 emas kalau tak salah saya, Bang Abu. 5 emas dari sana. Jadi inilah potensi Kabupaten Kampar yang saya lihat begitu besar. Tak payah mencari potensi, tergantung dari inovasi desanya. Jadi saya berharap KNPI